Nah, halo, halo, halo. Halo, gimana Mas? Nah, ini Pak Dok udah sampai di itu lagi. Sudah sampai di Wah, di tempat persemayaman oh, di Baitul ini, Makmur. aduh, Sudah di Diana. Baitul Makmur. Itu ada itu Sakura Matsuri. Ya, memang sekarang belum sih masih sedikit, Oh, sedikit. masih beberapa ya. Kemarin itu hari Minggu itu sudah ada satu pohon dua pohon yang sudah mulai Hmm, tukul gitu. hmm. Mulai besok mestinya sudah mulai banyak itu. Harusnya sudah mulai banyak, 15 itu biasanya banyak sudah itu. Aduh, Ya, apa ya, Mas ya, lah Mas. ini nggak berasa udah berkali-kali IG live sama Pak Dok ini. Saya tuh ngerasanya kayak ini loh, kayak yang bukunya Khalil Gibran, The Prophet. Kenapa? The Prophet ya, sampai itu kayak itu ya. Al Mustafa. Oh, Mustafa Nah, Ibrahim. Ah, aduh, sampai Mustafa Ibrahim. aku ingin ketemu Hmm. Kowe. Wah, ini Oh untuk iya, pertama kalinya. Iya, kemarin ada itu. itu kemarin di Iya, IG-nya Kowim tuh. iya, itu untuk pertama kalinya aku ketemu Kowe kemarin itu. Ternyata ya, jadi ada nggak play ngono. Asli, Mas. Kowim sama si Damar Bowo ya. Damar, iya, Damar. Damar. Ya, kemarin Itu ya ada memang apa? itu forum itu Majelis Taklim Jamaah Al Roslaniyah. Oh, iya loh itu itu di tempat pertemuan kemarin sampai jam berapa ya? Sampai hampir jam 11 itu ini ada Hmm, Damar gini. Habis gitu dilanjutin sama Cito. Cito itu sampai jam jam setengah papat. Sampai jam setengah papat bablas gitu. sahur itu. Iya, ini sampai jam setengah papat. Habis itu entek wis ana apa kontrolin entek wis ono. Dikasih kontrol sama si Damar gitu. Hmm. Wis entek langsung gitu. Ini sama Cito, Cito itu sampai jam setengah papat gitu, setengah empat. Nah, ini kowe marek gendeng. Setengah empat itu di mana Pak Dok? Jogja kan Di rata-rata jam Jogja, 11 di tutup. Jogja. Tempat-tempat kayak Di gitu. anu di hotel, di Oh, hotel, di hotel. di hotel. Sampai sampai jam setengah papat Cito itu. Biar, aku ke bandara aku karena pesawatnya jam 6. Hmm. Pesawatnya jam 6. Sebetulnya kalau kemarin itu apa hari Sabtu itu ada pesawat malam gitu ya, nguber pesawat yang malam bisa karena tapi tidak bisa ya wis lah itu pagi-pagi aja. Wis langsung bablas itu. Iya, di lobi hotel kemarin itu sama Citu. Sampai jam setengah papat. Buyar. Terus, aku nang bandara. Itu kalau nggak diusir ya nggak selesai itu. Ini kita mau ngomongin apa ini, Mas? Ini ngomongin eh, pengennya ngomongin diabetes tipe satu, tapi kan Pak Dok Mm-mm. bilang diabetes tipe satu itu penyebabnya adalah Atau autoimun. imun ya. Mm-mm. Jadi Nah, autoimun. masalahnya untuk menuju autoimun itu kan ternyata kita mesti ngomongin sistem imun itu gimana, Pak Dok? Wah, ini pertanyaan bagus ini. Mm-mm. Pertanyaan Ya, ruwet bagus itu, dan Pak Dok. jawabnya ya urut. Memang iya. Jadi namanya imunologi itu ya, Mm-mm. ilmu yang mempelajari tentang pertahanan tubuh itu ya, pertahanan Mm. imunitas tubuh itu memang ruwet gitu. Bahkan di disiplin ilmu penyakit dalam itu imunologi itu Subspesialis itu. sukses sendiri. Bahkan bagian imunologi itu dipelajari terutama pada pelajaran patologi klinik, gitu ya. Mm. Patologi klinik. Jadi Mm. ahli-ahli imunologi itu di patologi klinik, gitu ya. Ahli-ahli imunologi. Itu ya aku dulu dulu kalau pas apa namanya waktu waktu jadi mahasiswa. Imunologi ini adalah hal yang ruwet ya, ruwet. Mm. Padahal dulu ya ada sistem komplement. Dulu itu ya, awal-awal lah ya, sistem komplement. Itu kan udah bulat. Makin lama makin bulat gitu ya, makin lama makin bulat. Meskipun ya pengetahuan manusia di bidang biologi molekuler itu Mm. bagaimana
bagaimana sel-sel sub organel subseluler ya organ-organ subseluler itu bekerja. Makin lama kita itu memahami sistem imun itu seperti apa. Uh, Sistem imun itu dibangun karena gini, karena sel mula, sel awal sebelum berupa sel ya, sebelum berupa sel. The last universal common ancestor itu belum berupa sel ya, itu belum berupa sel. Nenek moyang kita yang berupa itu yang hampir seperti sel. Gitu ya. Sel itu adalah unit terkecil dari kehidupan. Kehidupan kita ini adalah sel. Gitu. Nah, oh iya nanti kita berikutnya kita ngomong tentang sel itu bagus tuh ya. Kita ngomong tentang sel. Nanti ngomong aku tentang ngomong sel, ini ya. Kok bahas bukunya Mukherjee? Iya, bukunya Mukherjee itu ada. Iya. Sip. Buku 2 tahun yang lalu, ya judulnya Sel itu ya. Itu bagus itu bukunya Mukherjee itu Sel itu. Nah, nggak tahu itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apa belum? Itu nggak tahu ya yang satu ini karena Mukherjee nulis itu di tengah-tengah pandemi, ya, di tengah-tengah pandemi. Ya itu apa namanya apa hebatnya tentang sel itu ya sel itu bukunya Mukherjee yang ditulis tahun 2001 itu loh ini katanya Damar sudah dari KBG itu bagus itu Damar itu jangan-jangan pegawai KPG jangan ya? Nggak tahu ini buzzernya KPG jangan-jangan itu sih iya buzzer buzzernya KPG loh ada itu iya bagus ini buku sel ini bagus sebetulnya ya gini, Mukherjee itu tidak seperti Yuval gitu ya. Kalau Yuval itu kan memang storytelling. Nah, kalau bukunya Mukherjee ini melompat-lompat itu. Lompat-lompatnya gini. Ngomong pada poin yang sama, tapi lompat-lompat. Dari dulu sekarang gitu ya dia menceritakan sekarang menceritakan pamannya menceritakan dia gitu ya menceritakan pasiennya gitu tapi poinnya sama itu cirinya Mukherjee gitu sulit dipahami awam itu sulit memahami penuturan Mukherjee karena Mukherjee ya dia klinisi dia akademisi dia scientist gitu. Ya, seperti Richard Dawkins itu buku-bukunya Richard Dawkins itu agak berat gitu agak berat kalau si Yuval itu kan menceritakan ya dia storyteller ya nah Mukherjee ini ngomong tentang cancer ngomong tentang gen nah di bukunya yang tentang sel itu bagus banget itu bagaimana sel itu menerjemahkan mesinnya dari gen gitu ya gen itu adalah perintah ya gen itu perintah gen itu adalah juknis nah ini pegawainya ini adalah sel itu bagus itu nanti nah sel ini apa namanya nah sel ini yang namanya sel ini balik ke autoimun lagi ya sel itu memang karena diperlukan untuk kemudian dia itu berkembang gitu ya berkembang dan sudah terbukti bahwa sel ini adalah unit atau sistem yang bisa menurunkan entropi gitu ya sudah terbukti gitu ya sudah terbukti bahwa sel ini adalah sistem yang bisa menurunkan entropi nah sel ini akhirnya menemukan cara untuk menggandakan dirinya terus kemudian melalui gen itu. Nah, sel ini memang dirancang untuk saling memakan. Ya, dirancang untuk saling memakan pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyerap atau mendapatkan kalori dari luar gitu ya. Itu jadi pada saat masa paceklik gitu ya. Pada saat paceklik supaya sel ini tidak habis gitu ya. Itu alam semesta ini akhirnya evolusi itu berjalan, sel itu bisa memperkecil kemungkinan untuk punah itu dengan memakan temannya gitu ya.
dengan memakan temannya, dengan memakan saudaranya, sesama sel gitu. Gitu. Nah, kalau pada saat tidak paceklik ya, misalkan dia bakteri, dia mengumpulkan belerang, mengumpulkan bahan-bahan anorganik yang kemudian dicerna sebagai makanannya, ya tidak apa-apa, lanjut. Tapi pada saat masa-masa paceklik, dia akan makan saudaranya, gitu, supaya nggak mati bareng, gitu. Ya, jadi kanibalisme itu memiliki advantage supaya ini apa namanya spesies bahkan kehidupan itu tetap Eksis. tetap eksis. Nah, sebetulnya ya ini gampangannya adalah seperti kalau kita melihat di gurun Kalahari itu. Di gurun Kalahari itu adalah semua spesies itu bekerja sama untuk mempertahankan eksistensi kehidupan. Gitu. Loh ya itu kalau ada wild beast dimakan, ya wild beast kan ratusan ribu jutaan ya. Wah, 50, 100 atau 200 dimakan buaya nggak apa-apa lah ya, masih banyak gitu. Jadi itu adalah mekanisme bagaimana lah ini Dani ini Dani. Lah ya apa namanya? Nah, itu yang untuk mempertahankan kehidupan. Nah, sel sendiri akhirnya mengembangkan cara gitu, cara untuk mempertahankan eksistensi dirinya terhadap sel lain. Tuh, itu loh ya, gitu. Jadi sel itu akhirnya bersaing untuk siapa memakan siapa gitu. Si sel kalau masa musim paceklik, gimana caranya sel itu tidak dimakan, tidak dimakan sel yang lain gitu. Itu yang terjadi. Nah, pada individu kemampuan ini akhirnya terjadilah seperti itu tadi, imunitas itu tadi, autoimun, immunity itu. Jadi pada saat seseorang itu apa namanya individu itu diserang oleh individu lain, ya individu sel atau binatang atau tumbuhan diserang oleh bakteri atau jamur lain, dia mempertahankan dirinya. Nah, dalam tataran atau dalam tingkatan seluler atau tingkatan jaringan, akhirnya dikembangkan sistem imunitas melawan itu. Jadi kalau ada bakteri masuk tubuh binatang gitu, binatang itu sistem tubuhnya itu mengaktifkan sistem kekebalan. Nah itu ya, pada dasarnya dia mempertahankan dirinya supaya bakteri atau individu yang mau menyerang dirinya itu bisa ditolak. Nah, itu yang disebut immunity itu ya, sistem immune system. Nah, akhirnya pada binatang-binatang yang kompleks, sistem imunitinya ya makin kompleks gitu ya, makin kompleks gitu. Bukan hanya sekedar misalkan organisme bersel satu diserang organisme bersel satu lain gitu ya. Dia bisa sistem pertahanannya sederhana gitu ya. Nah, sistem pertahanan sederhana ini kadang-kadang tidak berhasil, kadang-kadang berhasil gitu. Ini juga yang akhirnya ini kecelakaan sih sebetulnya gitu. Ada bakteri makan bakteri lain, tapi tidak bisa dicerna dengan baik gitu ya. Akhirnya bakteri hidup dalam bakteri ya. Jadilah itu cikal bakal binatang. Jadi mitokondria gitu ya. Jadi mitokondria. Nah, cikal bakal binatang ini makan bakteri lain, ada yang tidak berhasil dicerna secara penuh. Jadilah cikal bakal tumbuhan, ada plastida di situ gitu ya. Jadi ini adalah sebetulnya adalah bagaimana imun sistem itu dikembangkan dalam perjalanan evolusinya gitu ya. Dengan perjalanan evolusinya itu kadang-kadang imun sistem dalam satu individu itu gagal gitu. Kadang-kadang ya setengah gagal gitu. Nah, itu yang kemudian yang menjadikan
sistem kekebalan itu makin lama makin kompleks. Nah, binatang sendiri mempunyai sistem kekebalan atau imun sistem yang berbeda dengan tumbuhan. Loh, tumbuhan itu apa bisa infeksi? Oh, ada itu. Tahun berapa ya? Tahun 80-an. 80-an ya. Tahun 80-an itu petani jeruk itu. Petani jeruk itu Jeruk wah, keprok. dipusingkan loh ya, dipusingkan dengan ini kelakuannya virus itu yang menghasilkan CVPD gitu ya. Akhirnya loh, ini adalah kegagalan imuniti pada jeruk. tumbuhan. Jeruk itu CPVD, citrus vein phloem degeneration gitu ya. Jadi degenerasi pembuluh phloem. Nah, kalau apa namanya? Binatang. Kalau tumbuhan itu kan ada pembuluh silim, ada pembuluh phloem ya. Gitu. Nah, ini yang mengalami degenerasi itu pembuluh phloemnya itu ya. Phloem ya. Citrus vein phloem degeneration. Jadi phloem ini sudah bahan makanan jadi itu. Kalau silim kan dia mengambil bahan dari tanah gitu ya. Terus kemudian sampai ke daun, terus kemudian dikasih fotosintesa, disiapkan jadi makanan, terus disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui phloem. Nah, ini ada yang kemudian dia mengalami citrus vein phloem degeneration itu. Wow, ini dibangkitkan oleh jamur dan bakteri. Wow, itu petani sampai diinfus gitu ya. Aku biar ya, ono tuh. Apa jenenge jeruk diinfus itu loh. Aku gumun dulu itu ya. Loh, ada ya gitu. Nah, ternyata ya tadi kekebalan itu bisa fail menghadapi serbuan-serbuan organisme asing yang memang pada dasarnya kita ini mempertahankan hidup ya, berkompetisi untuk melangsungkan hidup itu antar spesies. Nah, itu yang disebut mekanisme pertahanan atau imun sistem, di mana satu individu akan menolak, akan menyerang, bahkan akan mematikan individu lain kalau dia menyerang sistem tubuhnya. Itu adalah imun. Nah, yang disebut autoimun, sistem imunitas ini menyerang diri, merugikan diri kita sendiri. Nah, itu yang namanya autoimun gitu ya. Jadi sistem kekebalan kita itu menganggap tubuh kita itu benda asing, penyerang gitu. Jadi akhirnya fail gitu. Jadi akhirnya ya iki tentara dikira pas pampres Pam Swakarsa gitu ya, ditangkepi gitu. Itu yang namanya autoimun. Nah, autoimun itu ya banyak itu. Yang paling sederhana autoimun apa ya? Alergi di segala macam itu ya. Alergi barang-barang yang misalnya alergi itu adalah alergi kita harusnya makan makanan itu bisa kok akhirnya orang lain nggak apa-apa saya gatel lah, itu juga gitu ya, merugikan diri kita. Tapi itu pada tingkat yang itu loh, tentara dikira banser. Orang mana sing TNI rasa jeruk itu. Ada itu TNI rasa jeruk itu ada. Ini ya, jadi yang namanya autoimun itu akhirnya menyerang diri kita sendiri. Nah, yang jelas, yang sudah jelas bahwa itu adalah autoimun tadi ya, yang kemarin kita bicarakan diabetes mellitus tipe 1 itu adalah proses autoimun. Ya, jadi ya, diabetes mellitus tipe 1 itu adalah penyakit autoimun itu. Penyakit ini ini kan karena sistem kekebalan tubuh pada sel-sel pankreas. Ini yang terjadi adalah ini ya, sistem imun sistem di sel-sel pankreas yang seharusnya bertugas memproduksi insulin. Loh, gitu ya, itu. Nah, itu penyakit ini keserangan sistem kekebalan imun ini ya terhadap sel-sel ini, sehingga menyebabkan terganggunya produksi insulin gitu. Itu ya, itu. Ini yang terjadi. Padahal ya
sebetulnya ini adalah sistem untuk pertahanan diri, pertahanan sel, pertahanan jaringan, pertahanan individu. Tapi pada saat ada tadi sistem yang fail tadi, itu gangguan tadi, nah ini ya, kalau diabetes tipe 1 itu ya itu yang diserang adalah sel-sel beta Sel beta pankreasnya pankreas. gitu, yang memiliki tugas memproduksi insulin. Nah, ini menyebabkan terganggunya produksi insulin sehingga tubuh tidak mampu mengontrol kadar gula ini. Lah, kalau ini tidak dihentikan, maka akan berisiko menimbulkan kerusakan pada berbagai organ yang lain. Kita udah ngomong ya, gitu. Kemarin. Nah, sebetulnya kalau ini contoh-contoh penyakit autoimun yang lain itu, yang ini kan udah jelas ya bahwa yang namanya kita ngedaberusi soal diabetes dan diabetes tipe 1 itu udah jelas. Diabetes tipe 1 itu adalah karena autoimun gitu ya. Sehingga penanganan diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 itu ada beberapa hal yang perbedaan yang mendasar gitu ya. Meskipun ya apa namanya pada dasarnya mengontrol gula darah itu adalah indikator seberapa jauh kita berhasil atau bisa mengontrol lajunya nih momok ini ya, momok ini apa namanya diabetes itu. Nah kalau kita nih ngomong autoimun yang tidak ada hubungannya dengan diabetes itu ya, misalnya yang paling sering, paling banyak itu ya, rematik kan dulu itu kita sering banyak rematik gitu ya. Rematik itu kita udah lama tahu rematik itu kan kita ndak awal-awal itu rematik dulu itu ya rematik. Bahkan dokter-dokter dulu itu ya tadi itu dokter-dokter dalam jangka waktu yang lama dokter-dokter ini gaya tok gitu. Ngerti lah penyakit tapi nggak tahu obatnya. Nah nanti kalau di bukunya Mukherjee, Mukherjee itu selalu bilang gitu. Mukherjee itu selalu apa namanya nyinyir apa ngolok-ngolok bagaimana dokter zaman dulu itu praktek dokter zaman dulu itu menularkan ilmunya ke ke anak didiknya gitu. Bagaimana dokter anak dosen anatomi itu di zamannya sebelum zamannya Velsavius itu dokter anatomi itu cuma nunjuk sana nunjuk sini gitu ya. Jadi yang membedah itu ya bukan dia itu. Mayat itu dibedah yang udah dibuka itu. Sampai yang namanya zamannya Velsavius itu sebelum Velsavius tidak ada yang namanya apa namanya peta anatomi. Udah ada. Yang pertama kali nggambar itu ya Velsavius. Velsaviusnya itu ngambil apa namanya jenazah di tempat tahanan, bahkan tidak jarang dia itu orang-orang kriminal yang digantung yang di jalan-jalan itu diambil sama dia untuk dilihat apa namanya dijadikan objek untuk melihat struktur anatomi mulai dari lengan terus kemudian perut gitu ya sampai akhirnya Velsavius itu diminta itu dipeseni oleh dokter bedah. Dokter bedah itu pengen tahu ini coba kamu gambarin apa namanya bagian tangan gitu. Akhirnya Velsavius juga yang menggambar sistem pembuluh darah, sarafnya gitu. Nah ini yang apa namanya ini yang yang oleh Mukherjee itu dikritisi gitu ya. Mukherjee itu lucu memang gitu kalau apa namanya ngolok-ngolok bagaimana kedokteran zaman dulu itu berjalan gitu. Nah, sehingga dokter itu ya itu tahu sedikit tentang pengobatan. Mereka tahu banyak tentang proses penyakit tapi tahu sedikit tentang pengobatan. Nah, balik ke ini kembali ke autoimun yang paling rheumatoid arthritis atau rematik. Kalau dulu tuh ya itu ya, rematik itu rematik itu dulu ada Pak Raden ya. Pak Raden itu rematik ya, encoke kumat itu ya. Pak Raden itu kalau zaman dulu. Pak Raden itu bukan HNP, Pak.
Enggak lah gitu. Dia tuh waduh ya rematik gitu. Rematik itu yang sakit tuh sampai kaki-kakinya itu ya. Ya itu ya. Itu rematik artritis atau rheumatoid arthritis atau rematik artritis itu adalah jenis penyakit autoimun itu ya. Itu gangguan autoimun itu ya. Rematik itu dalam bahasa medis seperti itu apa ya, rheumatoid arthritis itu ya. Radang, kemudian rasa nyeri, kaku, di mana semuanya itu, semuanya itu kondisi ini menyerang sendi, gitu. Sendi, semuanya itu ya, yang apalagi yang nomor dua yang paling banyak yang sudah dikenal bahwa itu adalah sistem kekebalan imun itu adalah lupus. Nah, Nah, ini lupus. lupus eritematosus itu sudah lama itu. Lupus itu sudah lama, lupus eritematosus itu. Lupus itu jenis penyakit autoimun itu ya, itu yang oh ini mematikan ini apa? Ini mematikan itu bisa berakibat fatal karena sistem kekebalan tubuh menyerang organ dan jaringan tubuh secara menyeluruh gitu ya. Ya, itu bisa terjadi. Nah, ini bisa terjadi saat yang namanya antibodi yang dihasilkan tubuh itu menempel pada jaringan di seluruh tubuh Hmm. itu. Kita antibodinya itu nempel itu ya. Jadi Antibodinya dikira bakteri ya malah ya. iya itu salah. Ini Hmm. lupus. Nah, pengetahuan kita tentang lupus sudah lama gitu. Cuman kita tidak tahu ini Hmm. gimana ini caranya ngobati lupus dulu loh ya. Sekarang itu ya lah sudah ini sesuatu yang 100% curable lah ya gitu. Hmm. Nah, Itu yang sejak jadi tahun berapa, persoalan Dok? apa? Lupus. Curable itu Udah sejak lama, udah lama banget, udah abad ke-17 sudah orang itu sudah memberikan nama lupus itu ya. Nah ini memang dokter itu tahu penyakit itu banyak, tapi ngobatinya nggak bisa. Lama hmm. itu, lama itu. Ya misalkan tipes karena kuman Salmonella typhosa udah tahu sejak lama, sejak yang namanya mikroskop ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek gitu ya. Itu apa namanya udah tahu ini penyebabnya apa tipes itu adalah Salmonella typhosa. Tapi ya sampai pertengahan abad 20 ya belum ketemu itu obatnya gitu. Karena penisilin tidak bisa membunuh kuman tipes itu Hmm. ya itu. Tapi ya kalau misalkan waktu pada saat penggunaan awal-awal penisilin itu itu banyak penyakit-penyakit yang mematikan terus sembuh gitu ya. Nah, perkara antibiotik ini juga antibiotik itu mengerjakan sekitar 50 sampai 60%, maksimal 70% dalam urusan infeksi. Sisanya adalah sistem imun Hmm. gitu. Jadi ya sistemnya antibiotik misalnya dulu itu ya, tapi ya sistem imun itu tentu apa namanya penting gitu. Nah itu terjadi pada penderita-penderita HIV gitu. Antibiotik melemahkan atau bisa mematikan sebagian dari dari Sistem imun. infeksi itu infeksi bakteri, jamur, tapi sisanya memerlukan Sistem imun. kemampuan sistem imun yang bagus gitu ya itu nah ini kalau balik ke lupus ini ya lupus itu sudah diketahui sejak lama sejak abad ke-18 17 sudah orang sudah mengidentifikasi sebagai penyakit lupus erythematosus itu ya. Kalau pakai mikroskop itu sel darah merah itu nggak baret. Ono baret ya Hmm. Mas. Kayak kayak anu ngono, kayak apa jenenge Adenosidin. oh, ya kayak baretnya abang kayak ini, kayak apa jenenge Hmm. Pam Kopassus. Swakarsa iki. Satgas, kayak Satgas. Saya ngombe sih. Nah itu, nah yang lupus ini orang itu gejalanya itu sebetulnya tidak khas itu ya. Gejalanya itu seperti penyakit misalnya ya panas, terus kemudian Hmm. berat badan turun, rambut rontok gitu. Nah, orang sakit tipes itu rambutnya ya rontok gitu ya, Hmm. panas itu ya. Terus kemudian capek gitu ya, kelelahan gitu. Ya kan seperti penyakit pada umumnya.
merah-merah, terus nyeri kamu, ya sama itu. Nah, apa namanya? Ada yang sedikit khas itu dia sensitif sama matahari itu ya. Kayak Dracula. Kayak Dracula. Ya itu sedikit khas tapi itu hampir tidak ada perbedaan dengan penyakit-penyakit yang lain dalam dalam gejala dan gejalanya, terutama gejalanya ya. Tapi kalau diperiksa kemudian hapusan darahnya diteteskan di bawah mikroskop, itu kalau kita nemu satu ada sel pakai baret, lah ini udah jelas ini lupus Hmm. erythematosus. Itu antibodinya tuh nempel di mana-mana gitu. Itu yang nomor itu adalah lupus. Apalagi ya. Oh, ini psoriasis. Psoriasis itu udahlah kalau kita itu belajar apa namanya? Belajar dokter-dokter koas atau ya mahasiswa kedokteran belajar tentang penyakit kulit itu. Hal yang paling yang harus diketahui salah satunya adalah ya ini selain pityriasis rosea ini ya ini psoriasis ini. Ya ini psoriasis ini gampang didiagnosa tapi nggak bisa diobati. Hmm. Lama lah ya. Tapi sekarang ya dengan menggunakan methotrexate dengan obat-obat imunologi yang sekarang psoriasis itu sudahlah bisa diatasi. Dokter-dokter kulit sekarang itu lah udahlah ini bukan momok lagi. Lama itu menjadi momok itu ya, momok. Bahkan ini ya tahun tahun 70-an 80-an itu ada profesor di Surabaya itu, profesor apa namanya? Profesor penyakit kulit itu ya. Itu ya berinovasi sebetulnya ya. Tapi dasarnya waktu itu saya nanya juga beliaunya enggak jawab itu kenapa? Dia menggunakan minyak bulus itu. Udah aku Hmm. loh, Hmm. tapi itu digunakan. Minyak bulus itu digunakan di bangsal penyakit kulit untuk penderita-penderita psoriasis itu ya. Minyak bulus itu. Loh, memang gejalanya menurun gitu. Bener itu. Gejalanya itu menurun. Cuman karena ini apa yang terpikir kok mendadak minyak bulus itu loh gitu. Minyak bulus bener itu digunakan minyak bulus bahkan ada istilahnya jurnal ya yang apa namanya melaporkan laporan Hmm. gitu ya melaporkan bahwa eh, penderita-penderita psoriasis yang diberi minyak bulus itu gejalanya menurun gitu. Cuman kan Mekanismenya ya, belum diketahui ya ya. mekanismenya enggak tahu makanya Hmm. waktu itu saya nanya, loh kok kepikiran minyak bulus itu loh gitu ya. Ya Ya mungkin mungkin kebetulan pemakai. ada, ya mungkin kebetulan, tapi itu dulu tuh ya. Tapi sekarang ya udahlah ya itu ditinggalkan karena itu salah satunya ya tidak berdasarkan mekanisme atau penelitian yang terstruktur itu ya. Kenapa terus ada di minyak bulusnya itu bahan aktifnya apa kan kita tidak tahu Hmm. gitu ya. Ya, mungkin gara-gara akal bulus kan ya, tidak tahu gitu ya. Tapi Kalau ya itu eh, apa apa mas? kalau ACA anti cardiolipid antibody. Iya sama gitu ya itu sama gitu. Nah sekarang ini balik ke psoriasis dulu ya itu Hmm. psoriasis itu waduh itu udahlah nggak itu momok lah dulu. Jadi kalau dulu itu pasien datang dengan psoriasis tuh walah ini ya nggak mati sih tapi ya nggak sembuh gitu. Sampai dulu itu apa namanya ada jokes tentang dokter kulit enak jadi dokter kulit itu. Kenapa? Pak nggak ada pasiennya yang mati tapi juga nggak ada yang sembuh datang. Jadi pasiennya tambah kayak mas tapi gak ada yang mati tapi gak ada yang waras itu ya itu Yang ya itu penting ngurangin gejala. ya itu ya itu oh itu nah banyak lagi diketahui sejak lama ya salah satunya yang multiple sclerosis ini adalah gangguan-gangguan autoimun yang sudah umum sebetulnya, sudah umum itu ya. Sudah umum kita tahu. Nah, makin lama semakin kita paham mengenai imunologi gitu ya. Imunologi penyakit-penyakit autoimun ini akhirnya lebih bisa kita tekan. Bisa tekan apanya? Bisa kita tekan gejalanya atau manifestasinya gejalanya. Nah, kalau multiple sclerosis ini ya multiple sclerosis ini sebetulnya adalah penyakit autoimun itu ya.
yang umum itu ya, itu terjadi peradangan di sistem saraf pusat. Loh, Hmm. radang itu Hmm. di otak itu, terus di radang ya, jadi radang, jadi radangnya radang steril, bukan radang karena Infeksi buat. infeksi, itu enggak, radang steril gitu ya, radang karena tadi itu bangkitan bangkitan kesalahan imunitas itu. Jadi uh, tadi yang disebut autoimun ini ya. Jadi pada multiple sclerosis ini sistem imun kita itu menyerang sel saraf. Loh, bayangin aja gitu. Ini ya gitu, pam swakarsa itu memang bahaya gitu. Pam swakarsa itu memang bahaya. TNI Awal-awal rasa aja jeruk itu. gaya-gayaan itu memang pam swakarsa ini bahaya gitu ya. Makanya ini ini yang diserang itu saraf semua, nggak peduli, semua saraf itu. Jadi gambaran, misalnya gambaran MRI itu ya, pada MRI fungsional atau PET scan pada MS itu ya, itu khas itu ya, terjadi radang yang difus ya, radang difus di seluruh apa namanya, di seluruh sel saraf semua diserang oleh yang namanya multiple sclerosis itu. Nah, Termasuk saraf tepi, Pak Dok. ya, mielinnya yang diserang gitu. Hmm. Loh ya, mielin itu kan sampai ke tepi-tepi. Jadi kalau kita ngomong Hmm. sel saraf itu selnya itu, badan selnya itu ada di Kecil. 99% itu ada di otak gitu. Ya, kemudian yang sebagian itu ganglionnya itu ada di mana, di tulang belakang itu masih ada sebenarnya. Tapi yang namanya sampai ke ujung-ujung ini mielinnya itu sampai ke situ gitu ya. Jadi yang diserang ini adalah mielin itu. Pokoknya sel saraf yang memiliki mielin itu diserang gitu. Sehingga kerusakan sel saraf yang terjadi di otak maupun di sumsum tulang belakang gitu. Itu karena mielinnya ada demielinisasi gitu ya. Nah, kondisi gara-gara multiple sclerosis ini itu mengakibatkan koordinasi antara otak dan bagian tubuh lain itu terganggu. Bayangin aja Hmm. nih, otak ini udahlah, termasuk bagaimana otak itu mengendalikan, misalnya ya, otak itu mengendalikan sistem uh, apa namanya, hormonal gitu. Otak itu juga mengatur apa, sistem pencernakan melalui sarafnya gitu. Saraf nomor 8 itu sampai ke badan-badan pencernakan. Sehingga akhirnya yang namanya multiple sclerosis itu gejala dan tandanya itu sangat bervariasi gitu ya. Sangat bervariasi gitu. Nah, gejala yang sering dirasakan multiple sclerosis itu ya nyeri ya, terus kemudian lelah itu, ototnya tegang, bisa gangguan penglihatan gitu ya. Koordinasi tubuhnya itu kacau gitu. Nah, ini adalah karena yang namanya sistem kekebalan itu menyerang sel saraf gitu. Nah, yang begini ini yang disebut autoimun. Jadi sistem atau sistem imunitas, sistem pertahanan kita itu gagal menjadi pertahanan, nyerang diri sendiri gitu ya. Itu bahaya memang pam swakarsa itu, hati-hati memang. Nah, gitulah. Itu adalah sekilas tentang yang namanya autoimun. Nah, Oke. makin lama banyak lah autoimun itu ya. Sekarang itu karena apa namanya, pengetahuan dokter dan pengetahuan saintis di bidang imunologi itu makin lama makin dalam, akhirnya yang diketahui itu ya makin banyak. Ya, fortunately gitu ya, yang menguntungkan advantage-nya makin paham kita mengetahui sistem terjadinya, mekanisme terjadinya penyakit-penyakit autoimun itu, akhirnya kita makin paham bagaimana mengurangi atau bahkan menghilangkan satu atau dua atau lebih kondisi-kondisi yang ditimbulkan oleh keadaan autoimun. Wes, Hmm. gitulah kira-kira. Pak Dok, itu yang Baik, dihilangkan manifestasinya atau
Eh, memperbaiki kan gini ya, memperbaiki. yang namanya imun itu kan ada beberapa sistem gitu ya. Misalnya eh musuh itu harus dikenali dulu gitu ya. Mm, Ada yang namanya recognize itu, mm, merekognisi itu, mengenali bahwa ini musuh, ini bukan gitu. mm. Kan ini yang Ini namanya ini sel tubuh ini sendiri. dasar ya, dasar Mm, apa namanya aturan dasar kehidupan gitu ya. Aturan dasar kehidupan itu adalah individu, sel itu individu ya. Sel mm, sebagai individu itu dia mengidentifikasi ini musuh atau bukan gitu mm. ya itu. Musuh itu bisa berarti dia itu adalah predator Predator, atau dia itu mangsa mangsa. gitu. Kita memangsa itu, kita memakan itu juga supaya mematikan mereka gitu ya. Mm, Kita makan mm, apa namanya? Misalnya bakteri, ketemu bakteri, bakterinya dimakan. Nah, mm, memakan bakteri ini kan dia itu mengaktifkan sistem kimia dalam tubuh. Nah, itu adalah mekanisme pertahanan. Bagaimana bakteri dimakan bakteri itu mm, bakterinya itu mm, menguntungkan yang makan. Ya, menguntungkan yang makan. Tapi ada kalanya karena bakteri yang dimakan itu mengeluarkan cairan-cairan untuk menurunkan enzim atau sistem yang untuk mempertahankan. Akhirnya malah bakteri yang makan ini yang mati gitu. Ya, ini mm, adalah ya, yang namanya hidup ini kan mm. permainan impas-impasan saja Iya. itu ya. Nah, itu yang namanya autoimun lah. Gitu jadi ya pada dasarnya ya itu diperlukan untuk mempertahankan tubuh kita. Pada dasarnya itu adalah aturan dasar kehidupan itu. Bahwa kita bisa mengenali mana yang namanya mangsa, mana yang namanya predator gitu. Kalau mangsa bisa menguntungkan kita, predator harus dihindari gitu. Nah, itu yang namanya rekognisi gitu, recognize itu, dikenalkan itu. Nah, pada saat bahaya itu datang lagi, ada recalling itu, ada Mm, memori direcall, mm. maka diaktifkanlah sistem kekebalan gitu. Nah, kalau sistem recallingnya ini salah, lah tadi teman dianggap lawan gitu. Wajar aja. Jadi akhirnya tubuh kita tidak bisa mengenali sel-sel tubuh kita dianggap musuh. Jadi tubuh kita mengeluarkan antibodi untuk kekebalan atau sistem untuk menyerang sel-sel tubuh kita atau jaringan tubuh kita sendiri. Itu juga yang terjadi pada diabetes tipe 1 gitu. Kalau sudah muncul wangel ngilang ini gitu ya. Tapi ya sekarang dengan pengetahuan atau teknologi kedokteran zaman sekarang ya hal-hal yang seperti ini tuh bisa diminimalkan gitu. Nah, jadi ya makin lama kita harus berterima kasih lah pada para apa namanya peneliti, pelopor, pengembang gitu ya. Nah, bukannya kita itu malah menuduh mereka konspirasi gitu ya. Oh ya, gitu ya. Vaksin misalnya. Vaksin Mm, itu kan ngakali sistem imun, ya. iya. Bagaimana sistem vaksinasi, bagaimana sistem imunitas kita itu dibangkitkan itu, meskipun kita tidak sakit gitu. Karena misalnya kita eh, apa ya cacar air itu apa? Itu loh chicken pox itu apa Chicken. namanya? Chicken varicella, varicella. Mm, Varicella. Itu varicella itu. Kuman apa virusnya itu sama dengan virusnya herpes itu, mm, varicella zoster, varicella zoster. Nah, varicella misalnya. Varicella itu ada nggak bisa nggak kalau orang sekali sakit dia tidak akan pernah sakit lagi gitu karena dia menimbulkan antibiotik. Sama dengan variola. Variola itu cacar. Tapi cacar itu mm. sudah tidak ada sekarang ya. Cacar itu adalah satu-satunya virus gitu ya yang bisa Ya, dibasmi oleh eliminasi. manusia. Iya, dibasmi itu. Akhir abad 20 itu WHO mengatakan udah virus cacar sudah tidak ada gitu ya. Virus variola gitu tidak ada gitu. Nah, variola ini pernah menjadi momok. Walah, itu membunuh jutaan manusia gitu. Akhirnya ditemukan vaksin cacar gitu. Kalau
orang lahir tahun 60-an atau tahun 70-an masih merasakan dicacar itu. Masih ada Wah, gitu ya. Wah, itu di sekolah-sekolah dikejar gitu ya, dicacar gitu ya. Itu yang namanya variola. Variola itu smallpox itu. Mematikan itu. Mati itu. Cacar. Kalau cacar air atau chicken pox, cacar air, chicken pox itu, cacar ayam itu itu jauh lebih ringan gitu. Apalagi pada anak-anak. Anak-anak itu kalau cacar air 2 hari, 3 hari sembuh. Kalau orang tua lama gitu ya. Nah, kalau mereka sakit sekali begini, terus kemudian dia tidak akan pernah sakit lagi. Gitu. Nah, pemberian vaksin cacar, pemberian vaksin polio itu sebetulnya ngakali sistem kekebalan tubuh gitu. Tubuh kita dikenalkan gitu ya. Tubuh kita dikenalkan dengan ini lo musuhmu, terus dilatih gitu ya untuk melawan itu. Loh, polio itu mengerikan itu ya. oh iya, iya. Polio Yang itu kemarin Pak Dok bahas mengerikan itu ya, itu. yang Iya, paru-paru besi itu. mengerikan polio itu di tahun 9 di pertengahan abad 20 itu mengerikan, mati banyak gara-gara polio itu ya. Lumpuh layu namanya dulu itu ya, lumpuh layu gitu. Nggak, ya kalau yang kena kakinya nggak apa-apa, tapi kalau yang kena itu otot-otot pernafasannya, ya nggak bisa nafas dia gitu. Nggak dia nafas, dimasukkan paru-paru besi gitu. Nah, beberapa hari yang lalu ada penyandang paru-paru besi terlama itu, masih hidup itu sampai umurnya itu baru itu. Ya itu paru-paru besi itu ya ventilator gitu ya. Dulu kan nggak ya itu ventilator. Ventilator bentuknya kayak gitu dulu gitu. Nah, sekarang beda gitu. Nah, itu bagaimana yang namanya dimulai dari Sabin itu ya, mengenalkan vaksin untuk polio gitu ya, dari yang mulai disuntikkan sampai yang diteteskan di mulut itu. Oh ya, itu harusnya berterima kasih loh ya itu. Oh, malah macam-macam orang-orang itu emang kok ya jaluk dilakban cangkem itu ya itu. Nah, itu Pak, itu yang namanya, itu bagaimana yang namanya vaksin itu adalah kita ngakali ya, mengakali sistem imunitas kita untuk mengaktifkan itu tentara cadangannya. Itu diaktifkan, sebetulnya belum ada. Tentara cadangan itu kan kalau ada musuh terus kemudian baru datang. Lah ini enggak, ini sudah dikenalkan dulu supaya dia, nah itu pada dasarnya vaksin itu adalah vaksin itu yang bagaimana kita ngakali sistem imunitas kita untuk kita bisa melawan bahaya untuk tubuh kita itu. Kan banyak BCG. Lu BCG itu kalau nggak ada BCG berapa orang mati gara-gara TBC gitu ya. Vaksin polio itu. Dulu kan campak, DPT dulu itu banyak itu ya. DPT dulu bahkan sebelum obat-obat antibiotik itu ada gitu ya. Antibiotik itu sudah gini. Dulu itu dikembangkan vaksin-vaksin untuk menyerang efektivitasnya emang rendah sih gitu ya. Efektivitasnya emang rendah. Ini untuk itu vaksin TCD, tipes, kolera, disentri gitu. Ya, itu dulu, tapi sekarang disentri ya kayak iya, tapi sekarang yang namanya obat-obat anti disentri kan sudah banyak gitu ya, obat yang membunuh amuba, membunuh macam-macam gitu. Nah, sekarang dulu pernah pada saat antibiotik itu belum seperti sekarang itu kita mengakali tubuh untuk ya mesti nggak efektif gitu ya, menyerang tadi itu bakteri itu. Tipes kan bakteri salmonella gitu ya. Nah, sekarang dengan obatan chloramphenicol aja ya wis mati salmonella nih gitu ya. Pak Dok, ini masuk pertanyaan Pak Dok. Ada dari Hayu Happy Life. Pak Dok, kalau ANA 3,9 dan anti-dsDNA 29,1, apa artinya? Mercy. Lo kok malah Mercy kok nggak BMW? Iya, sajane aku seneng BMW. Mbak, sampean takon dokter mana? Itu tanya lagi, nggak bisa gini loh. Satu
Gini loh, satu kondisi gini itu disuruh menyimpulkan itu ya nggak bisa. Seperti Hmm. orang dikenalkan jari, ini jarinya siapa? Yo gak iso didelok kabeh gitu loh, yo Hmm. gitu. Jadi yang begini ini konsultasikan sama dokter yang memeriksa. Ini maksudnya apa? Apa yang diperlukan? Ini loh ada hasil. Pak, ini kan saya diminta periksa ini. Nah, ini ditunjukkan ke dokternya. Ini hasilnya gitu. Apa artinya? Kenapa dokternya memeriksa ini gitu? Lah nggak bisa gini nih ya, nggak bisa kita itu satu gini tuh. Misalnya Pak ini gula darah 120, apa artinya gitu? Ya apa gitu ya. Nggak gitu ya. Jadi kalau ada yang seperti ini tanya ke dokternya gitu. Tanya ke dokternya yang memeriksa gitu. Tuh. Ya tanya ke dokternya. Ini dari Ayub Jas. Nyambung sama psoriasis tadi. Dok, apakah ketombe berlebihan termasuk psoriasis ringan? Ya beda, psoriasis, ketumbe ya ketumbe, itu ya itu, nah, ketumbe gitu. Terima kasih, dokternya bilang baik-baik saja dan normal. Loh, wong wis ngomong ngono normal ditakonanan kene, iki anak sopo sih iki ngono. Kadang-kadang para pemirsa Sebenarnya, jamaah, ini loh, terima kasih dokternya bilang iya dok, baik. Lah kok lo sudah dikritik tahun normal lo takonan kene, waduh iki anak sopo sih iki. jamaah Roslaniyah itu memang kayak gitu Pak dok. Kadang-kadang butuh dipisui itu loh. Anak sopo sih iki. Itu si Ical itu. Autoimun dan Oh, autoiman jangan bisa muncul kapan saja. itu lah ya itu gitu ya itu jadi eh itu gini ya wes itu ya wes mas aku Hmm. tak lu mau wes Sip, anu sip, ya wes. matur nuwun. Oke. Nanti kita arrange lagi Pak Dok. Ya oke oke. Matur nuwun, matur nuwun. Selamat malam teman-teman. Yuk.